Ratusan ribu tahun lalu, sungai lava vulkanis mengalir melalui sebuah tempat yang sekarang disebut Spanyol. Seiring waktu, lava ini berubah menjadi batu dan membentuk tebing di atas jurang. Pada abad pertengahan dulu, seseorang memutuskan untuk membangun sebuah desa di atas bebatuan basal di antara sungai Fluvia dan Toronel. Mereka menamakannya Castellfollit de la Roca. Kita bisa melihatnya dari kejauhan, dan mulai dari matahari terbenam sampai tengah malam, tebing-tebing di sini diterangi cahaya, membuatnya makin terlihat seperti kastel misterius dari abad pertengahan. Panjang desa ini tak lebih dari 2 km dan tersusun oleh jalan-jalan sempit dan gelap, serta alun-alun kecil yang semuanya menyatu ke satu jalan arteri utama. Sebagian besar bangunan di sini terbuat dari bahan yang sama dengan alas tempat desa itu berdiri, yaitu dari bebatuan vulkanis. Tempat ini sangat berimpit-impitan sehingga rasanya jika salah langkah sekali saja kita akan jatuh ke dalam jurang. Desa ini memiliki satu-satunya tambang basal yang masih berfungsi di Spanyol. Bangunan tertinggi di desa tersebut adalah Gereja San Salvador. Sejarah gereja ini bermula sejak abad ke-13 dan telah dibangun ulang berkali-kali. Ini adalah salah satu desa terkecil di Catalunya dengan populasi hanya sekitar 1.000 jiwa. Akan tetapi, desa ini punya 2 museum. Salah satunya bertema sejarah dan yang lainnya adalah Museum Pengawetan Daging. Sesuai namanya, kamu bisa mempelajari sejarah pembuatan daging dan mencicipi makanan khas lokal secara cuma-cuma. Kota Monowai di Amerika Serikat punya wali kota, juru tulis, bendahara, pustakawan, penjaga kedai, dan bartender. Namun, populasi resminya tetap hanya 1. Elsie Ayler melakukan semua pekerjaan itu, membayar pajak untuk dirinya sendiri, dan memilih dirinya sendiri sebagai wali kota sejak 2004. Pada tahun 1930-an, Monowai punya populasi 150 jiwa dengan toko kelontong dan restoran yang buka secara rutin. Ketika kondisi peternakan makin parah, orang-orang mulai meninggalkan kota itu, keluarga demi keluarga, hingga kini hanya tersisa 1 orang. Hei, kamu bisa menghemat uang untuk membeli langit-langit dan dinding belakang di kota Spanyol ini. Ada 3.000 penduduk yang tinggal di bawah dan di sisi pegunungan Cadiz dan menggunakannya sebagai penyokong alami. Para pemukim pertama kali pindah ke sini pada zaman prasejarah. Bebatuan di sini sempurna untuk menjaga kesejukan pada musim panas dan kehangatan pada musim dingin. Kota Coober Pedy di Australia terkenal akan opal berharga yang ditemukan di sana dan tempat tinggal bawah tanahnya yang dibangun dari tambang tua terbengkalai. Dulu, para penambang sangat kesulitan bekerja di bawah terik matahari gurun, jadi seseorang memasang tenda langsung di penambangan. Kemudian, tenda ini berubah menjadi rumah. Sekarang, di sana terdapat 3 gereja, 1 toko buku, sebuah galeri seni, 1 bar, dan sebuah hotel dengan kolam renang di bawah tanah. Chef Chow Wen di Maroko menjadi terkenal di seluruh dunia karena perumahan birunya. Kota ini didirikan untuk melawan invasi bangsa luar pada abad ke-15 dan awalnya berwarna putih. Beberapa orang meyakini semua rumah ini dicat biru untuk melambangkan langit, sementara yang lain berpendapat ini bertujuan mengusir nyamuk dan mencegah penyebaran malaria. Mau yang manapun, penduduk setempat bangga akan keunikan ini dan secara teratur menambahkan lapisan cat biru baru di dinding mereka. Setiap pencinta kucing di dunia harus memasukkan Aoshima Jepang ke daftar tempat tujuan idaman mereka. Populasi kucing di Pulau Kucing ini 6 kalinya populasi manusia, yaitu hanya ada sekitar 15 manusia dan lebih dari 100 kucing yang tinggal di sana. Tidak ada restoran, hotel, atau bahkan mobil di Aoshima. Turis datang ke sini hanya untuk bertemu si Meong. Kalau lebih suka kelinci, kamu pasti menyukai pulau Jepang yang satu ini, Okunoshima, yang juga dikenal dengan Pulau Kelinci di Laut Pedalaman Seto.
Konon, anak laki-laki melepas 8 kelinci yang berlarian bebas di pulau itu pada tahun 1971 dan jumlahnya dengan cepat bertambah menjadi 700 selama tahun-tahun berikutnya. Kamu juga bisa menikmati pemandian air panas, pantai, dan bersepeda santai di sini. Desa Giethoorn dijuluki Venesia dari Belanda dan tidak ada satupun jalan untuk mobil di sini. Yang ada hanya jalur air, jalan setapak, jalur sepeda, dan rumah kecil warna-warni. Penduduknya yang berjumlah 2.000-an sebagian besar tinggal di pulau-pulau pribadi dan harus menyeberangi salah satu dari 180 jembatan untuk pergi ke tempat lain. Selain itu, ada juga perahu berbisik yang terkenal di sana. Perahu ini punya mesin mungil bersuara kecil agar tidak merusak suasana romantis yang ada. Setiap tempat punya keunikan, kecuali replika buatan Tiongkok yang dibuat dengan baik. Kota Thames adalah buktinya. Kota ini selesai dibangun pada tahun 2006 dengan bangunan bergaya Victoria dan Tudor, restoran ikan dan kentang goreng, serta bilik telepon merah di mana-mana. Tempat ini sangat populer untuk pemotretan pernikahan bertema Britania Raya. Kamu juga bisa menemukan replika desa Hallstatt di Austria, Sphinx, Menara Eiffel, dan Kanal Venesia. Semuanya ada di Tiongkok. Seluruh penduduk kota Whittier, Alaska, tinggal di bawah satu atap gedung 14 lantai yang merupakan bekas barak militer. Artinya, ada 200 orang, ditambah semua pertokoan, kantor polisi, kantor pos, rumah sakit, dan gereja. Ide di balik semua ini adalah untuk menghemat biaya penggunaan pemanas di iklim yang selalu dingin dan membuat warganya memiliki apa yang mereka butuhkan di satu tempat. Dengan begini, mereka tidak perlu menghadapi angin kencang di luar. Penduduk dan turis di Miyakijima, sebuah pulau Jepang di Laut Filipina, tidak pernah meninggalkan rumah tanpa masker gas. Tempat itu berada di dasar gunung berapi aktif dan selalu ada gas belerang berbahaya tingkat tinggi di udara. Aromanya pasti enak. Bercanda. Penduduk setempat dibayar oleh pemerintah untuk tinggal di sini, dan para turis datang untuk selam scuba dan menonton lumba-lumba serta burung-burung langka. Tempat tinggal berbahaya selanjutnya terletak di Pennsylvania. Centralia dulunya adalah pusat penambangan batu bara raksasa. Kemudian, seseorang yang bertugas melakukan pembersihan tempat pembuangan akhir justru menyebabkan kebakaran, dan kini tempat itu sudah terbakar selama beberapa dekade. Selain itu, Dolina di sana mengubah tempat itu menjadi kota hantu dengan sekitar 5 penduduk pemberani asli yang masih bertahan. Desa Viganella di Italia dibangun tepat di dasar lembah dalam dan di sisi pegunungan yang salah. Bentang alamnya menciptakan bayangan besar dan menghalangi matahari memasuki desa selama musim dingin. Penduduk setempat sempat hidup seperti itu selama berabad-abad, sampai seorang insinyur memutuskan untuk membangun cermin besar di atas lereng gunung seberang. Cermin ini dioperasikan oleh komputer dan memantulkan cahaya ke alun-alun Viganella setidaknya 6 jam sehari selama bulan-bulan tergelap. Nama kota yang sulit disebutkan ini punya arti bebatuan minyak dan sepenuhnya terletak di laut terbuka dekat anjungan minyak lepas lantai pertama di dunia. Populasinya yang berjumlah sekitar 5.000 jiwa terus berubah secara rutin. Orang-orang datang ke sini secara bergiliran selama beberapa bulan. Di sini terdapat hotel yang layak, toko roti, pusat rekreasi, dan apapun yang bisa kamu temukan di kota biasa. Namun, masa depannya belum jelas. Setelah cadangan minyak habis, kemungkinan besar kota ini takkan bertahan lagi. Desa Jepang Nagoro dikenal sebagai desa orang-orangan sawah. Sudah 20 tahun tidak ada anak-anak yang lahir di sini. Secara resmi, desa ini memiliki kurang dari 50 penghuni, tapi terasa ramai berkat 350 boneka manusia seukuran aslinya. Saat seorang wanita penduduk asli desa kembali ke sini pada tahun 2000 untuk merawat ayahnya yang sudah tua, dia melihat jalanan,
toko, dan sekolah yang kosong. Untuk mengubahnya, dia dan teman-temannya mulai membuat boneka imut untuk menggantikan para penghuninya. Jika mencari tempat paling santai di dunia, kamu bisa mencoba ke The Villages di Florida. Tapi ada 2 syarat penting untuk pindah ke sini. 1, harus ada setidaknya 1 orang di atas 55 tahun di rumahmu. Dan kedua, kamu harus meninggalkan anggota keluarga yang berusia di bawah 19 tahun. Alat transportasi terpopuler di sini adalah mobil golf. Ada berbagai macam kegiatan menyenangkan gratis bagi para penghuninya, jadi pastinya tidak membosankan. Ada banyak tempat di dunia yang penduduknya tinggal di gua-gua dekat pegunungan. Matmata di selatan Tunisia lebih populer karena orang Berber setempat membuat gua batu pasir sendiri. Mereka telah menggali lubang besar di tanah serta gua-gua kecil untuk ruangan di dalamnya selama 1000 tahun. Banyak penduduk lokal masih lebih menyukai bentuk perumahan tradisional ini. Meski begitu, di permukaannya terdapat rumah-rumah yang lebih konvensional. Ada sebuah desa di India yang diguyur hujan lebih banyak dibanding tempat lain di dunia. Untuk beradaptasi dan bertahan hidup sedemikian rupa, penduduk Mawsynram telah belajar cara membangun jembatan hidup alami yang terbuat dari akar pohon karet dan tidak membusuk seperti bangunan kayu biasa. Mereka yang bekerja di luar memakai payung seukuran tubuh yang terbuat dari bambu dan daun pisang.